Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabel Jantoro. Saya dari Prodi D4 Teknik Otomasi kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah Praktikum Aplikasi Komputer. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana cara melakukan routing dan tentunya membuat controller. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat CRUD atau singkatan dari Create, Read, Update, and Delete. Oke. Yang pertama yang perlu kita lakukan tentunya kita harus mengakses Admis.js terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman semua, sebelumnya saya sudah melakukan pengujian atau saya sudah membuka Admis.js terlebih dahulu. Jadi teman-teman akses dulu Adonis-nya. Nah, di sini saya membuka file UTS melalui Adonis menggunakan ini code.it. Kemudian sebelum membuat CRUD, apa yang harus kita lakukan? Kita terlebih dahulu akan memodelkan sebuah database, kemudian kita akan mengkoneksikannya. Baik. Yang perlu diketahui di sini, Adonis menggunakan pola programming MVC atau Model View Controller. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan, kita akan membuat model terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuat model ya teman-teman, nama modelnya tes. Kalau kalian ingin buat model lagi, bisa dengan cara klik kanan kemudian new file. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah database. Tetapi saya di sini memerlukan sebuah tool untuk memudahkan dalam membuat database. Tool tersebut adalah MySQL Workbench. Jadi perlu diketahui ya, pada video kali ini saya akan menggunakan beberapa aplikasi tambahan. Oke, kita akan buka MySQL Workbench. Jadi di sini sudah saya beri nama ya, untuk database saya beri nama UTSDB. Ini biar sama saja dengan filenya. Nanti teman-teman double klik saja untuk ganti namanya. Kemudian teman-teman klik add diagram, maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan? Jadi teman-teman nanti klik ini ya, place a new tabel. Jadi seperti ini. Saya contohkan. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tapi ini saya hapus saja. Nah, kemudian di sini perlu diingat bahwa nama tabel itu harus jamak ya. Jadi kalian tambahkan S di belakang kata tes. Jadi ini menunjukkan bahwa nama tabel ini jamak. Kemudian kita akan tambahkan beberapa kolom. Yakni yang pertama kolom untuk ID. Dan tentunya kolom untuk ID merupakan kolom wajib ya teman-teman dalam sebuah database. Kemudian yang kedua adalah kolom dengan nama name sebagai kolom lain yang akan nanti diisikan data. Nah, pada kolom ID ini beberapa ketentuan yang digunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Primary key. Nah, primary key di sini kita menggunakan integer. Kenapa menggunakan integer? Karena ID ini nanti nilainya berupa angka. Terserah, bebas, tidak harus integer, tapi yang penting nilainya nanti berupa angka. Kemudian di sini ada unsigned data type. Jadi
nilai dari ID di sini tidak boleh negatif, harus selalu positif. Jadi kalau kita biasanya pada bahasa pemrograman itu unsigned integer lah, itu kan integer yang nilainya selalu positif, dimulai dari 0. Kemudian di sini ada auto increment. Nah, auto increment di sini berarti nilai ID ini akan terus bertambah satu secara urutan. Oke. Kemudian untuk kolom yang kedua adalah name. Karena name di sini nanti berupa sebuah karakter, maka saya gunakan variabel varchar dengan panjang data 255. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini save model, kalau saya save di sini ya teman-teman. Jadi terserah, nanti direktorinya terserah. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan mensinkronisasi database ini ke MySQL. Nah, pada proses ini kita membutuhkan aplikasi tambahan lagi. Kalian bisa menggunakan MySQL Server ataupun XAMPP. Pada video ini saya menggunakan aplikasi XAMPP. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi MySQL saya aktifkan. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau yang tidak diaktifkan nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini berarti MySQL sudah aktif. Kemudian kita sinkronisasi. Bisa menggunakan di sini database synchronize model atau Ctrl Shift Z biar shortcutnya. Nah, seperti ini. Ini kita lihat port yang digunakan berapa, kita cocokkan. Karena di sini port yang digunakan adalah 3306 dan ini sudah sesuai, maka akan kita next. Maaf ya. Nah, kita next. Ini juga next. Next. Nah, kemudian ini kita klik ulang. Karena apabila kalian belum melakukan sinkronisasi, tentunya pada tulisan ini akan muncul tulisan skema is not found pada tulisan di sini. Tapi karena saya sudah pernah melakukan sinkronisasi, jadi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Ini, nah, iya teman-teman, jadi seperti ini. Execute, nah, finish. Nah, sinkronisasi telah berhasil, dan pastikan bahwa lokal server yang kalian gunakan atau server lokal yang kalian gunakan itu aktif dan bisa dikoneksikan dengan database ini. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada database. Nah, kita buka dulu file address.js-nya. Nah, konfigurasi ini dilakukan untuk menentukan nama alamat database, kemudian nama dari nilai yang ada pada database, kemudian isi dari database. Nah, pada proses konfigurasi bisa dilakukan di sini. Jadi bisa kita lihat di sini, atau jika lebih cepat atau lebih mudah akan kita konfigurasi di sini di .environment. Jadi di sini ya. Jadi kita cocokkan DB connection-nya. Tadi kita menggunakan MySQL, kemudian DB host-nya ini dan portnya ini. Kemudian DB database-nya ini kita isi nama dari file yang telah kita buat di MySQL Workbench. Kemudian setelah kita melakukan ini, kita akan melakukan pengecekan pada database yang telah dibuat. Nah, pada proses ini juga membutuhkan aplikasi tambahan nama dbeaver. Nah, di sini kita harus mengoneksikannya terlebih dahulu apabila kalian pertama kali menggunakannya. Jadi nanti kalian koneksikan seperti ini, MySQL. Nah, dan kalian pilih ini dan selanjutnya. Jadi ini settingannya default ya teman-teman. Kemudian kita cek di sini database. Nah, di sini adalah file yang tadi sudah saya buat, SDB.
Nah, ini adalah contoh database yang sudah saya isi secara manual ya. Jadi kita tambahkan di sini. Bentar. Nah, jika ingin menambahkan satu kolom, klik aja di sini add new row. Nah, seperti ini ya. Jadi sebentar, ini ada seperti ini. Jadi kalian klik di sini, kemudian isikan apa yang akan diisi. Tentu saja nama ya, tentu saja 3 gitu. Kemudian kalian Ctrl S. Nah, maka nilai ID ini akan otomatis muncul karena sudah terisi otomatis oleh sistem. Namun kalian pasti bingung, kenapa setelah 4 kok 17? Nah, sebelum membuat video ini saya sudah melakukan sebuah percobaan, dan data sebelumnya, jadi data mulai dari 5 sampai 16 itu saya hapus. Nah, auto increment ini selain dia mengisikan data secara urut dan otomatis, apabila data tersebut digunakan, jika data tersebut dihapus, maka dia tidak kembali ke urutan angka sebelumnya, namun tetap melanjutkan urutan angka setelahnya. Oke, jadi sudah seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita kembali lagi di sini. Kita kembali lagi pada program UTS ini. Kemudian kita akan melakukan instalasi. Kita akan menginstal library database dengan cara importnya. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah sintaks yang digunakan? Kita bisa melihat pada di sini ya, pada Adonis.js. Jadi langsung saja cari di database. Oh maaf ya, sebentar, ternyata saya putus. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita import ke program di sini. Oke. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat, ya saya ulangi ya. Jadi setelah kita tadi sudah membuat database yang sudah dikoneksikan dengan MySQL, maka kemudian kita akan membuat CRUD, yaitu create, update, and delete. Nah, di sini ya yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, apabila ada await, maka di sini diharuskan adanya asinkronus. Nah, asinkronus ini dia berfungsi untuk mengeksekusi beberapa job secara sekaligus tanpa menunggu antrian. Dan kemudian di sini juga kita berikan sebuah variabel untuk menyimpan. Nah, pada Adonis.js ini variabelnya bisa berupa let maupun const. Oke, selanjutnya kita akan membuat CRUD. Nah, CRUD di sini saya jelaskan lagi ya. CRUD ini merupakan dasar dari sebuah pemrograman. Jadi apabila kalian ingin belajar mengenai bahasa pemrograman, kalian harus menguasai CRUD ini. Jadi kalian harus bisa membuat aplikasi CRUD ini. Kemudian di sini ada 5 function yang saya gunakan. Pertama, index, dia untuk menampilkan semua data.
kemudian show dia untuk menampilkan data terpilih, kemudian store dia di sini untuk menyimpan data baru, kemudian ada update. Update ini hampir sama ya dengan store sebelumnya, tapi dia mengubah data yang sudah ada, sama-sama memberikan inputan data. Dan yang terakhir ada delete. Biarkan saja ya. Data. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, setelah kita membuat metodenya satu persatu untuk CRUD, jadi ada 5 metode ya di sini, teman. Oh ya, tadi saya lupa membahas, pastikan setiap kita membuat program pada JS, pastikan ada modul.export agar kelas ini dapat diakses oleh kelas lain. Nah, setelah kita membuat setiap metode yang ada, jangan lupa untuk membuat routingnya ya. Jadi seperti ini routingnya. Jadi nanti ketika di Postman saya mengklik, saya menulis post, maka seluruh data akan muncul. Kalau post/show berarti data yang terpilih. Kalau yang ketiga ini berarti saya akan menyimpan data. Yang keempat saya akan membuat data, dan yang terakhir saya akan menghapus data. Oke, kita coba dulu pada di sini ya. Pada yang pertama, indeks menampilkan semua data. Nah, kita akan coba terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencobanya menggunakan sebuah aplikasi yaitu Postman. Jadi di sini saya bisa mengecek apakah database saya sudah benar atau belum. Oke, kan saya coba. Tapi sebelum itu pastikan dulu ya teman-teman bahwa Adonis.js kalian sudah kalian running. Jadi agar nanti dapat diakses. Oke, jadi seperti ini saya kopikan aja. Saya copy di sini dan slash post. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini adalah data-data yang sudah tersimpan dan sekarang saya tampilkan secara bersamaan. Nah, bentuk JSON-nya seperti ini. Jadi ID 1 ada tabah, 2 Jafar, ID 3 Desi, 4 Rara, dan Putra. Dan ini ada Ariga. Oke, jadi sama ya dengan yang ini. Saya refresh saja. Nah, sama ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan data terpilih. Nah, data terpilih ini nanti saya menggunakan query seperti ini ya teman-teman. Jadi yang saya request adalah di sini saya melakukan request pada ID-nya. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan atau memunculkan data terpilih. Oke, seperti ini. Kemudian routingnya adalah seperti ini ya. Jadi route post/show, post controller show. Nah, di sini mengapa saya menggunakan post tidak get?
karena pada pos ini requestnya tersembunyi, sedangkan jika menggunakan get itu nanti requestnya bisa kelihatan. Oke, nah jadi untuk masalah ini kita juga bisa melihatnya pada ini ya teman-teman, pada dokumentasi Adonis.js. Kita lihat pada query search. Oke, nah di sini kita bisa lihat tujuannya saja where. Nah, jadi di sini ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk nah, jadi query yang saya gunakan pada show ini, dimana nilai yang saya ambil atau nilai yang saya request adalah ID. Jadi seperti ini. Jadi nanti pada tabel ID saya akan mengisi nilai ID, sehingga nanti responnya dia akan memunculkan sebuah nama dari ID tersebut. Oke, dan untuk first-nya ini berarti dia yang berada pada satu row dengan ID. Oke, saya akan coba menggunakan postman. Nah, tentunya tidak lupa kita juga melakukan request pada postman. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mengklik body, kemudian pilih row, terus pilih JSON. Nah, karena tadi yang sudah saya sebutkan, saya akan menampilkan data terpilih dengan menuliskan sebuah ID, maka saya di sini ID, kemudian saya tulis. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat dulu ya. ID 1 tambah, nah ya saya akan 1. Nah, untuk routingnya saya ganti /show. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika saya meminta ID nomor 1, maka yang dimunculkan adalah nama dari tabah. Kemudian kita akan lanjut ke metode yang kedua. Metode yang kedua ini ada store. Nah, store ini seperti yang ada pada keterangan di atas. Store berfungsi untuk menyimpan data baru. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa request yang kita minta di sini adalah name. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ID pada database yang sudah kita buat itu dia bersifat auto increment. Jadi dia atau nilainya sudah terisi otomatis oleh sistem. Jadi kita tidak perlu mengisinya sekali lagi, sehingga tinggal mengisi namanya saja, nanti ID-nya otomatis muncul. Jadi di sini ya teman-teman, di sini saya tidak menggunakan query ya, jadi berbeda. Di sini adalah saya akan menuliskan nama pada kolom nama. Jadi seperti itu. Oke, kan saya saya cek routingnya terlebih dahulu. Jadi routingnya seperti ini ya. Oke, jadi kita tulis dulu pada request pada postman dulu. Jadi di sini adalah name, yaitu kolom name, dan yang saya isikan adalah nama seseorang, contohnya Rega. Oke, tapi sebentar ya, ini saya tunjukkan ke kalian semua terlebih dahulu. Nah, jadi kan di sini
yang terakhir adalah 17 Ariga. Nah, saya akan melakukan update atau menambahkan saya akan melakukan store atau menambahkan data pada database yang sudah saya buat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil menambahkan data dengan ID yang digunakan adalah 18. Oke, mari kita cek dengan cara menampilkan seluruh data yang ada. Nah, ini adalah data yang tadi sudah saya tambahkan. Namanya adalah Rega dengan ID 18. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan update. Jadi yang pertama ini adalah, saya ulang ya, ini adalah read, ini adalah create, ini adalah update, dan ini nanti delete. Nah, update ini dia menggunakan query ya, sama dengan yang di sini pada method show ini. Jadi nanti kalian kalau semuanya bingung ini bagaimana cara membuatnya, tetap kalian bisa baca dokumentasi yang ada pada DCS. Nah, di sini karena kita akan mengubah data, maka di sini saya melakukan dua request, yaitu ID dan name. Jadi ada dua parameter ya. Jadi nanti di sini menunjukkan bahwa data yang diubah itu nanti kita sebutkan ID-nya pada kolom ID dan namanya pada kolom name. Oke, jadi saya tunjukkan ya. Nah, seperti ini bisa kita lihat seperti ini. ID 17 adalah Ariega, maka akan kita rubah. Jadi akan kita rubah, maka ID ke-17 akan kita rubah hanya ID 17. Dan routing yang kita gunakan, jangan lupa ya, routing yang kita gunakan adalah seperti ini, post slice update. Jadi post slice update. Oke, saya ganti Alicia. Oke, saya set. Nah, di sini menunjukkan data 1. Ini menunjukkan bahwa kita berhasil merubah atau mengupdate data. Apabila ini menunjukkan 0, berarti kita masih gagal dalam mengupdate data. Oke, kita akan mengecek ya. Kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Yang tadinya bernama Ariga. Nah, di sini ID ke-17 namanya sudah berubah, dia menjadi Aisyah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah delete. Jadi delete ini sama juga, dia menggunakan query. Jadi pada delete ini dia akan menghapus sebuah data. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ketika kita akan di sini saya menghapus sebuah data dengan menggunakan atau melakukan request ID. Jadi ketika saya menginputkan nilai ID atau masukkan request pada Postman itu ID pada kolom ID, nilai ID pada kolom ID, maka ID tersebut akan terhapus. Jadi seperti ini ya contohnya. Saya akan contohkan. Saya akan melakukan request pada Postman berupa ID, yakni saya akan memasukkan nilai ID
yang akan dihapus datanya. Contoh seperti ini. Jadi ID 17 Aisyah ya, tadi bisa dilihat. Kita cek routingnya terlebih dahulu. Maaf. Nah, ini post delete. Nah, seperti ini. Nice. Delete. Oke, data bernilai 1 yang artinya ID ke-17 ini berhasil dihapus. Oke, mari kita cek bersama. Nah, bisa kita lihat bahwa ID ke-17 tadi telah terhapus. Nah, seperti itu ya. Seperti itu merupakan contoh dari pengaplikasian dari CRUD. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, nanti ketika kalian ingin mengujinya pada Postman, terlebih dahulu shield pada file app dan file kernel ini kalian hapus terlebih dahulu, agar nanti tidak muncul error berupa CRSF. Nah, CRSF ini adalah merupakan sebuah form, tapi karena kita tidak menggunakannya, sehingga kita disable aja. Nah, sebenarnya fungsi shield di sini dia itu berfungsi untuk menghindari database yang telah kita buat dicuri atau diakses hacker. Tapi karena kita tidak perlu menggunakannya, jadi bisa disable. Jadi seperti itu ya. Jadi karena kita juga menggunakan Adonis, tidak menggunakan CRSF, jadi ini bisa disable. Sebenarnya ada juga beberapa MySQL yang mungkin ketika kita mengkoneksikan atau kita membuat local server itu juga perlu membuat password ketika kita melakukan sinkronisasi model dengan local server seperti MySQL server. Tapi berbeda dengan XMPP, dia tidak menggunakan sebuah password atau pengaman. Oke. Baik. Jadi ada beberapa aplikasi tambahan ya teman-teman pada video yang saya buat kali ini. Yang pertama ada XMPP yang benar membuat local server, kemudian Postman untuk menguji database kita, kemudian dbeaver untuk melihat database yang telah kita buat, dan MySQL Workbench yang berfungsi sebagai tool untuk mempermudah saya dalam membuat database. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Nanti untuk file-file ini silahkan komen saja, akan saya tambahkan ke deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.